Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang reformasi di bawah pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie. Kita akan bahas tentang profil dulu dari Pak Habibie. Nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, tempat tanggal lahir Parepare, Sulawesi, 25 Juni 1936, orang tua dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspowarjoyo. Anak keempat dari 8 bersaudara. Riwayat pendidikan SMA di Government Middle School, kuliah Universitas Indonesia yang sekarang menjadi ITB, dapat gelar diploma teknik dari Jerman tahun 1960, gelar doktor teknik dari Jerman tahun 1965, dan menjadi profesor kehormatan guru besar di ITB tahun 1967. Karir, banyak sekali karir yang diperoleh, dari Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang, Menteri Riset, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sebagainya, sampai ke Presiden Republik Indonesia. Berawal dari krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis kepercayaan di kawasan Asia terutama, tapi di Indonesia adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga mengakibatkan adanya demonstrasi besar-besaran di kalangan mahasiswa, masyarakat, sehingga mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Sesuai dengan pasal undang-undang, apabila presiden mangkat tidak dapat melanjutkan masa jabatannya, maka akan digantikan oleh wakilnya. Berhubung wakil presiden yaitu Habibie, maka Habibie kemudian menjadi presiden, dilantik menjadi presiden. Walaupun pelantikan itu tidak dilaksanakan di DPR MPR, tapi dilantik oleh Mahkamah Agung. Pada 22 Mei 1998 ada 36 menteri, 4 menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang mengurusi bidang lain. Itu dalam kabinet reformasi. Di bidang politik, pembebasan tahanan politik. Jadi tahanan-tahanan politik pada masa Orde Baru itu dibebaskan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Meningkatkan kebebasan pers. Jadi wartawan itu sudah mulai diberi kebebasan untuk mengambil gambar maupun berita. Pembentukan parpol. Jadi adanya partai politik baru, sehingga yang tadinya hanya 3 partai politik berubah menjadi 48 partai politik peserta pemilu pada tahun 1999. Terus penyelesaian masalah Timur Timur. Inilah yang kemudian mencekal Habibie ini untuk mencalonkan menjadi presiden. Karena keputusan Habibie ini itu dinilai itu sangat ceroboh dengan memberikan rakyat Timur Timur untuk melakukan jajak pendapat, sehingga pada saat jajak pendapat dimenangkan oleh orang-orang yang pro terhadap memisahkan diri dari NKRI, sehingga Timur Timur lepaslah dari wilayah Indonesia. Padahal perjuangan Timur Timur pada saat itu bukan rakyat Timur Timur saja yang berjuang,
tapi seluruh tentara dari Sabang sampai Merauke mereka kirim untuk membebaskan Timur Timur. Jadi kalau memang harus jajak pendapat, itu adalah seluruh rakyat Indonesia yang benar, bukan hanya Timur Timur. Dengan kesalahan tersebut, maka B.J. Habibie tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pemilihan menjadi presiden kemudian, sehingga Habibie ya kemudian pindah tempat berdomisili di Jerman mencari ketenangan batin. Pengusutan harta kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Terus pemberian gelar bangsawan pahlawan reformasi kepada 4 korban tragedi Trisakti. Di bidang ekonomi, menekan laju inflasi dan gejolak moneter, membekukan operasional Bank Umum, Nasional, Bank Modern, Bank Dagang Nasional Indonesia, melikuidasi 38 bank swasta dan 7 bank diambil alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Bidang manajemen internal ABRI, pemisahan Polri dan ABRI, perubahan staf sosial politik menjadi staf teritorial, likuidasi staf karyawan, pengurangan fraksi ABRI di DPR baik tingkat 1 maupun 2, memutuskan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan tentang MPR. Nah, salah satunya adalah di sini adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya 2 periode. Yang tadinya pada masa Orde Baru presiden dapat mencalonkan kembali. Nah, di sini tidak boleh lagi ya apabila presiden ini sudah terpilih 2 kali periode. Jadi hanya 2 kali. Pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timur Timur ini yang saya jelaskan tadi. Ditolaknya pertanggungjawaban pada sidang umum MPR tahun 1999. Nah, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada tugas, mohon dijawab, ditulis. Pertanyaannya adalah mengapa B.J. Habibie tidak diperbolehkan mencalonkan kembali menjadi Presiden Republik Indonesia? Tulis dan kirim melalui Google Classroom. Sekian dari kami. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.